berada di kantor Dompet Duafa Ciputat. Dan sekarang saya telah bersama saudara Fani Martian Sulaiman. Beliau merupakan salah satu manajer dakwah di Dompet Duafa Ciputat. Dan hari ini kita akan mencoba mewawancarai beliau mengenai perilaku altruisme atau tolong-menolong. Assalamualaikum Mas Fani. Waalaikumsalam. Saya Delima dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan komunikasi. Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Oke, silahkan. Kan di sini Mas Fani bekerja sebagai di bidang sosial gitu ya, di Dompet Duafa yang sering tolong-menolong. Itu cocok sekali dengan materi saya yang berjudul altruisme dari psikologi komunikasi. Di sini saya mau nanya nih Mas, sejak kapan sih Mas kerja di Dompet Duafa ini? Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Untuk bekerja di sini saya sudah lumayan lama. Saya bekerja terhitung dari tahun 2011, di mana waktu itu saya masih kuliah semester 7 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada semester itu merupakan semester yang banyak waktu luang. Maka dari itu saya mencari freelance atau kerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk nambah jajan saya. Pas semester 7 itu saya membaca lowongan pekerjaan di Dompet Duafa ini, dan saya mencoba untuk melamar karena pikir saya, ya apa salahnya untuk mencoba. Ya alhamdulillah saya melamar dengan proses sedemikian rupa rumitnya. Alhamdulillah saya diterima. Pada waktu itu saya masih merupakan menjadi relawan bimbingan rohani di Dompet Duafa ini. Jadi kalau sudah berapa lamanya, saya kira sekitar 3 tahun ya, dari 2011 sampai 2014 ini. Dari awal 2011 sampai 2014, alhamdulillah saya menggeluti di bidang bimbingan rohani di Dompet Duafa ini. Oh, jadi udah lumayan lama ya Mas Fani kerja di Iya, sini. betul. Apa sih yang bikin Mas Fani itu pengen gitu kerja di Dompet Duafa terus nolong orang-orang gitu? Ya, alhamdulillah ya. Cukup lama, saya pikir 3 tahun. Selama 3 tahun ini mungkin yang membuat saya berpikir untuk bekerja di Dompet Duafa, satu, dari namanya Dompet Duafa. Dompet Duafa itu setahu saya ketika saya masih kuliah itu merupakan lembaga sosial, lembaga amil zakat yang bergerak di bidang zakat dan segala macamnya. Dan itu ketika saya melihat lamaran pekerjaan itu dibutuhkan, saat itu dibutuhkan sebagai relawan bimbingan rohani, di mana memang cita-cita saya dari awal itu dari kecil, semenjak kecil itu cita-cita saya menjadi dai sejuta umat. Ketika ditanya sama nenek saya, ketika ditanya sama orang tua saya, itu cita-cita saya menjadi dai sejuta umat. Dari sini saya berpikir bimbingan rohani. Pada awal saya nggak tahu bimbingan rohani itu apa, tapi setelah saya masuk di dalamnya, setelah saya berkecimpung di dalam bimbingan rohani pasien ini merupakan salah satu pekerjaan. Bukan pekerjaan, saya berpikir bukan pekerjaan, tapi ini merupakan kewajiban setiap muslim terhadap muslimnya. Yang pertama, ketika saya berkecimpung di dunia bimbingan rohani ini, saya tahu bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu, bukan pekerjaan ya, tapi kewajiban setiap muslim. Yang tadi saya bilang, antara muslimnya saling mengingatkan, entah di susah, senang, bahagia dan segala macamnya. Mungkin dari situ setelah saya berkecimpung di situ, saya mulai yakin bahwasanya pekerjaan saya itu saya ingin bekerja di Dompet Duafa dengan cara satu tadi menolong orang, banyak menolong orang dengan cara mengingatkan mereka mengenai apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang tidak harus kita lakukan. Itu satu yang pertama yang membuat saya ingin bekerja di Dompet Duafa. Yang kedua, motivasi saya bekerja di Dompet Duafa yang tadi yang saya bilang pertama, di mana cita-cita saya menjadi dai sejuta umat alias almarhum Kiai Zaini Najib, mengikuti jejak beliau. Di sini dalam pekerjaan ini saya menemukan hal tersebut, di mana saya bisa berdakwah kepada sesama muslim, dan juga selain berdakwah saya juga bisa membantu mereka. Itu yang membuat saya akhirnya memilih bekerja di Dompet Duafa ini. Yang terpenting itu saya bisa membantu sesama orang, sama umat muslim khususnya. Meskipun pada kenyataannya saya pun tak sedikit membantu orang-orang yang non muslim itu sendiri, seperti itu Pak.
Seperti menolong orang yang kelas bawah atau hanya mengingatkan orang untuk berzakat aja? Yang tadi seperti saya bilang, ini merupakan kerjaan sosial, di mana pada awal saya masuk Dompet Duafa, saya ditempatkan di bagian di bimbingan rohani pasien, relawan bimbingan rohani pasien, di mana pekerjaan saya waktu itu ialah yang pertama, saya membantu atau mengingatkan atau memotivasi setiap pasien-pasien di beberapa rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan beberapa rumah sakit lainnya. Itu yang pertama, yaitu memberikan motivasi di mana ketika orang sakit itu butuh sekali motivasi atau dorongan bagi orang yang sakit, bagi orang-orang yang memang membutuhkan pada saat sakit itu. Dimana yang saya pelajari, kalau orang sakit itu emang butuh banget sentuhan rohani. Seperti itu. Yang kedua, kerjaan saya selain membantu orang-orang itu, memotivasi, memberikan dukungan dan memberikan doa kepada mereka, doa bersama, saya mencari-cari orang yang benar-benar patut ditolong, orang yang benar-benar pantas ditolong, apakah dari hal ekonominya atau dari hal macam-macamnya. Di situ saya pilih orang-orang yang memang pantas diberikan dana zakat dari Dompet Duafa untuk memberikan kepadanya agar beban dia kembali ringan, kembali seperti itu. Selain di rumah sakit, kegiatan saya juga nggak cuma di rumah sakit aja. Di antaranya saya beberapa kali menghadiri atau membantu orang-orang seperti kaum buruh, terus juga membantu orang di mana kita mempunyai program lain juga, yaitu dari Samudra, di mana situ saya membantu mengingatkan kepada orang-orang yang tengah berada di tengah lautan, di mana banyak orang yang bunuh diri di lautan. Saya membantu mengingatkan bahwasanya kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Dan selanjutnya selain itu juga, selain menolong beberapa orang seperti itu, saya juga kerjaan saya berkoordinasi kepada lembaga-lembaga yang dimana membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani atau membutuhkan pertolongan-pertolongan baik dari segi ekonomi maupun rohaninya, seperti itu, Mbak. Oh, jadi gitu ya Mas ya, banyak banget berawal dari motivator terus akhirnya jadi penolong orang. Iya, gitu, Mbak. Kalau misalnya Mas Fani menolong orang itu, apa sih yang bikin Mas Fani itu mau menolong orang yang menengah ke bawah gitu-gitu? Yang membuat saya mau menolong orang menengah ke bawah, yang pertama mungkin berawal dari hati ya. Karena ketika bekerja di Dompet Duafa tidak diawali dari hati, itu nonsen. Karena ini merupakan lembaga sosial. Dompet Duafa ini merupakan lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial. Jadi ketika motivasi saya untuk menolong orang menengah ke bawah, yang pertama jelas itu tugas kewajiban saya sebagai seorang muslim, mengingatkan dan membantu sesama muslim lainnya, mengingatkan dan membantu antar sesama umat manusia. Yang kedua, itu merupakan tugas dan kewajiban saya terhadap lembaga, tentunya, di mana itu merupakan salah satu syarat atau salah satu kewajiban saya membantu dan menolong orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya, yang membantu saya, yang memotivasi saya untuk menolong mereka itu, karena merupakan salah satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bilang bahwasanya bantulah orang-orang duafa, bantulah orang-orang miskin, maka Allah akan membantu kita. Dari situ merupakan motivasi terbesar saya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan, seperti itu. Jawabannya bijaksana sekali ya Mas Fani. Kira-kira ada nggak sih Mas keluh kesah kerja di Dompet Duafa ini? Oke, suka duka bekerja di Dompet Duafa. Suka dukanya banyak ya.
Sukanya yang pertama tadi saya bisa menolong orang. Itu merupakan eh, apa namanya, kesenangan rohani tersendiri ketika saya menolong seseorang. Itu merupakan kepuasan batin saya, dimana ketika orang yang saya tolong tersebut senang, saya pun ikut senang. Ketika orang yang tersebut puas dengan pertolongan saya, itu pun merupakan salah satu yang saya bilang itu merupakan salah satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sukanya banyak banget. Ada yang mendoakan, juga ada yang memberikan nasihat kembali untuk saya. Itu merupakan motivasi bagi saya tersendiri. Itu sukanya. Kalau dukanya mungkin ketika kita membantu orang belum tentu menerima bantuan kita. Itu merupakan duka. Dimana saya pernah ketika saya membantu orang tersebut malah marah-marah dibantuin sama saya. Mungkin saya hanya kurang tepat atau seperti apa. Itu merupakan dukanya. Dan juga ketika saya berkunjung di rumah sakit, dukanya pernah sampai diusir satpam, juga pernah sampai ditahan satpam, nggak boleh masuk rumah sakit. Itu merupakan duka yang sangat mendalam bagi saya, karena ketika saya ingin membantu seseorang, dihalang-halangi oleh beberapa hal yang menurut saya ya memang itu merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas. Jadi ada nggak kalau misalnya orang tuh ditolongin, tapi tuh dia tapi banyak maunya gitu. Oh gitu. Terus gimana cara, kalau misalnya ada, gimana cara Mas buat nyikapinnya? Oke, untuk selama 3 tahun saya berkecimpung di dunia seperti ini, banyak sih yang minta tolong dan banyak yang maunya. Ketika ditolong A, dia minta B. Ketika kita tolong A, B, dia minta C. Karena emang kodrat manusia itu nggak pernah puas terhadap sesuatu. Jadi kita wajarin aja lah ketika dia meminta lebih daripada yang kita kasih. Yang jelas pertama, saya memberikan pengertian kepada dia. Ketika dia meminta dan terus meminta, saya memberikan pengertian kepada dia, saya memberikan motivasi kepada dia bahwasanya ketika kita berusaha, Allah pasti memberikan jalan yang lebih baik. Ketika berusaha yang lebih baik, Allah pasti kasih jalan yang lebih baik daripada itu. Jadi ketika kita meminta dan terus meminta, Allah tidak akan memberikan jalan keluar ketika kita tidak berusaha. Saya memberikan pengertian seperti itu terus dan terus agar mereka sadar, agar dia sadar bahwasanya jangan selalu meminta, tetapi kita berusaha terlebih dahulu. Nah, mentok baru minta, seperti itu. Oh seperti itu ya Mas. Sama nolong orang segitu banyaknya, dari dapat keluh kesah, terus dapat suka dan duka gitu, setara nggak Mas sama penghasilan Mas waktu kerja di dompet duafa? Jawabannya mau jujur atau enggak nih? Jujur. Oke, kalau dibilang cukup atau enggaknya, setiap manusia mempunyai, memangnya seperti tadi saya bilang, kodrat alam sudah menjadi kodrat manusia bahwasanya ia tidak pernah merasa puas. Ketika dikasih segini tidak puas, lebih dari yang sebelumnya tidak puas. Maka dari itu ketika dibilang cukup atau enggak, setara atau enggak, kita mencari keberkahan di sini ya Mbak ya, karena ini merupakan lembaga sosial, lembaga kemanusiaan. Kalau kita orientasi kepada uang, saya pikir tidak cukup. Kalau kita orientasinya kepada uang, penghasilan saya selama di sini dan kebutuhan saya sehari-hari, kalau kita berorientasi kepada uang itu jauh. Tapi ketika kita berorientasi kepada keberkahan, pencarian pahala dan segala macamnya, alhamdulillah penghasilan di dompet duafa, dan alhamdulillah berkahnya ini Mbak, penghasilan dari luar, entah dari mana, min haitsu la yahtasib ya, dari jalan yang nggak terduga, itu mencukupi untuk kehidupan saya. Oh banyak pengalaman Mas Fani itu banyak ya, yang memotivasi saya untuk menolong orang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Semoga kebaikan Mas kerja di dompet duafa ini dibalas sama Allah ya Mas. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu aja ya Mas ya. Caranya terima kasih banyak atas sama-sama Mbak. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
selesai sudah perbincangan saya dengan Mas Fani Martian Sulaiman selaku manajer dakwah di Dompet Duafa. Semoga wawancara saya kali ini bermanfaat buat kita semua untuk saling tolong-menolong sesama. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.